Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Prayoga dari kelas TRKP B5 pagi dengan NIM 4412301039. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas dari pelajaran ilmu kekuatan bahan. Nah, soal nomor itu yang bersoal yaitu sebuah flat bar pengikat tear bar pada jing pengelasan blok kapal menerima gaya tarik sebesar P sama dengan 20 tambah 0,5 D KN. Material baja karbon E sama dengan 200 GPa. Dimensi penampang lebar B sama dengan 60 mm. Tebal T adalah 8 tambah 0,1 D mm. Dan panjang ukuran gauntlet L sama dengan 500 mn. Yang ditanyakan yaitu tegangan normal rata-rata pada sigma P per A, tegangan normal E sama dengan sigma E per E. Tambahan panjang delta L sama dengan E kali L. Apakah kondisi aman jika tegangan izin di galangan ditetapkan 140 MPa? Aman, tidak, berikan alasan singkat. Oke, untuk soal nomor 1, kita kerjakan yaitu kita cari yaitu yang pertama adalah perhitungan dengan asumsi D sama dengan 50. Nah, ini saya sudah membuat tabelnya, parameter, simbol, rumus, dan hasil perhitungan untuk D50, satuan SNI. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, gaya tarik P sama dengan simbolnya itu P, atau nilainya yaitu 20 tambah 0 tambah 0,5 D KN. Untuk hasil perhitungan untuk D50-nya yaitu 20 tambah 0,5 kali 50 sama dengan 45 KN. Hasil satuan SI-nya yaitu 45 kali 10 pangkat 3 N. Nah, ini jadi seterusnya bisa dilihat di sini. Lalu kita cari yaitu hitung perhitungan luas penampangnya. Nah, caranya itu A sama dengan B kali T. Ya, agak T. Yaitu BT-nya kita bisa lihat di sini yaitu B-nya itu 60 dengan T-nya yaitu 13. Nah, berarti A sama dengan 60 kali 13 sama dengan 780 mm. Nah, ini sudah ketemu itu luas penampangnya. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu dari yang nomor satunya, tegangan normal rata-rata.
Jadi cara menghitung tegangan normal rata-rata yaitu sigma sigma sama dengan P per A. Nah, P-nya bisa kita lihat yaitu satuan SI-nya yaitu 40 kali 10 pangkat 3N. Oke, kita masukkan sigma sigma yaitu 45 kali 10 ke 3 ke 3 per 780. Nah, maka hasilnya yaitu 5,7, aduh, ya, 5, 5, 7, 57, 57, 5, aduh, ntar, 5 kali 5, 6, 2, ya. Terus diubah ke MPa yaitu 5, 7, 6, 9, 23, M, A. Oke, maka hasil akhirnya dikurang 3 angka signifikan yaitu sigma sigmanya yaitu 5,7,7 MPa. Nah, ini hasilnya yang nomor satu. Selanjutnya soal nomor 2, peragangan normal. Peragangan normalnya yaitu E, apa ya? E sama dengan sigma per E. Lalu masukkan angkanya yaitu E per 5, 7, 6, 9, 2, 3 per 200 sama dengan E 0, 0, 0, 0, 0, 2, 8, 8, 4, 6, 1, 5. Oke, hasilnya itu dipersingkat menjadi E sama dengan 0, 0,0, 0, 0, 288. Nah, ini hasil nomor 2. Selanjutnya itu cari pembandingan panjang delta L. Oke, tunggu sebentar ya. Di sini bisa
yaitu rumusnya delta L sama dengan E kali L. Nah, selanjutnya masukkan angka delta L sama dengan 0,0000 28 288 4615 dikali 500 dengan yaitu hasilnya 0,1442 Nah, hasil akhirnya dibulatkan menjadi 3 angka. Maka hasilnya 3 angka di belakang koma 0,1444 mm. Ini hasil yang ketiga. Nah, jadi soal nomor 4, analisis keamanannya, itu kesimpulannya tegangan normal rata-rata yaitu 5,7 MPa jadi tegangannya, jadi perbandingannya delta dengan 5,7 MPa lebih kecil dari delta izin yaitu 40. Nah, jadi kesimpulannya delta sigma sama dengan 57,7 MPa lebih kecil daripada sigma izin yaitu 140 MPa. Jadi kesimpulan secara singkatnya tegangan normal rata-rata yang terjadi pada flat bar lebih kecil daripada dengan izin yang ditetapkan. Jadi kesimpulan kondisi tersebut yaitu aman. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 berisi jelaskan tentang kurva tegangan regangan dan aplikasi yang didistribusikan kapal. Nah, jadi kurva ini yaitu grafik uji tarik yang menunjukkan hubungan antara tegangan sigma dan regangan E material. Tahapannya itu tahapannya daerah elastis material kembali ke bentuk awal setelah beban dihilangkan hubungan sigma ke E linear hukum oke. Terus yang kedua titik luluh sigma Y yaitu titik di mana deformasi permanen plastik dimulai. Ini adalah batas aman desain. Terus yang ketiga kekuatan tarik ultimate atau UTS, tegangan tertinggi yang dapat dicapai material sebelum leher necking terjadi. Terus yang keempat, daerah plastis. Deformasi
besar terjadi sebelum material patah, menunjukkan duktilitas material. Lalu aplikasi di industri perkapalan. Nah, aplikasinya data dari kurva sangat penting untuk menjamin keamanan dan keandalan struktur kapal. Satu, desain struktur. Menggunakan kekuatan luluh sigma Y untuk menentukan tegangan izin, allow stress. Struktur kapal harus dirancang agar tegangan kerja selalu di bawah sigma Y untuk mencegah kerusakan permanen. Dua, pemilihan material. Memastikan baja kapal memiliki duktilitas yang memadai, dilihat dari pertambahan panjang di daerah plastis, agar mampu menahan bahan kejut misalnya seperti tabrakan atau ombak besar tanpa patah mendadak. Yang ketiga yaitu kekuatan kapal. Modul elastis memiringan di daerah elastis digunakan untuk menghitung defleksi atau lendutan lambung kapal seperti hogging dan sinking. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Dan soal nomor 3 yaitu berisi Clevin pin single shear pada bracket hoist di bengkel fabrikasi menahan gaya vertikal, yaitu P sama dengan 15 tambah 0,4 D KN. Diameter pin yaitu D sama dengan 12 tambah 0,1 D mm. Asumsikan pin bekerja pada geser tunggal single shear. Sifat material baja pin yaitu E sama dengan 200 GPa, rasio Pison Pison rasio Pison V sama dengan 0,29. Ambil G sama dengan E per 2 tambah V. Yang diminta yaitu tegangan geser rata-rata pin, regangan geser rata-rata, bagaimana kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin bengkel sama dengan 100 MPa. Baik, saatnya mengerjakan yang soal nomor 3. Pertama yaitu mencari input dengan asumsi D50. Nah, di sini juga sudah saya buatkan tabelnya yaitu parameter. Ini bisa dilihat lagi gaya vertikal yaitu P, rumus nilainya 15 tambah 0,4 D. Nah, hasil perhitungannya yaitu 15 tambah 0,4 kali 50 sama dengan 35 KN. Nah, 35 KN kali 10 pangkat 3N. Nah, saat itu hasil satuan SI. Nah, ini seterusnya bisa dilihat lagi ya. Nah, lanjut yaitu yang harus kita cari pertama yaitu hitung luas penampangnya. Luas penampang yaitu hitung luas penampang gesernya atau AS. Nah, jadi AS AS sama dengan P per 4 di pangkat 2. Itu sama dengan P per 4 17 mm meter. Wah, sama dengan lanjut yaitu P sama dengan 4
kurung 289 milimeter. Nah, hasilnya itu AS dengan 200 226 9 8 0 0 6. Bentar ya. Nah, ini hasilnya. Mencari luas penampang geser. Lanjut ke yang diminta. Lanjut ke yang dimintanya yang pertama yaitu tegangan geser rata-rata. Jadi T dengan P per AS. Terus kan angkanya yaitu 35 kali 10 ke 3 N per 2 2 9 8 6. Maka hasilnya yaitu 154 20 itu 8. Nah, sama dengan diubah ke MPa 154 54208 MPa. Nah, diperkecil lagi menjadi disingkat jadi 3 angka yaitu 154. Nah, ini hasil yang pertama. Selanjutnya yaitu yang diminta nomor 2 tegangan rata-rata. Nah, yang pertama yang dicari itu hitung modus geser. Nah, modus gesernya ini rumusnya yaitu G dengan aduh G sama dengan E per 2 kali 1 tambah V sama dengan G 200 GPa per 2 kali 1 per 0,29. Nah, hasilnya, nah, hasilnya yaitu G sama dengan 200 per 2,58. Maka hasilnya yaitu 775 1 9
38. Nah, dalam GPA, dalam MPA, G sama dengan diubah dalam M, G sama dengan 77,51938. Nah, diubah. Nah, selanjutnya ini sudah dapat modus geser G-nya, yaitu 77,519,338. Oke, lanjut yaitu mencari, eh, dari hitung regangan geser G-nya. Bentar ya, dulu. Nah, dari regangan regangan geser G-nya. Aduh. Nah, jadi G dengan 15,207 per 77 1938. Nah, maka hasilnya yaitu 0,0018989. Nah, hasil akhirnya yaitu 3 angka signifikan, yaitu 3 angka signifikannya yaitu 0,00199. Nah, ini hasilnya yang untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3-nya, analisis keamanan. Perbandingannya yaitu T sama dengan T sama dengan 154 MPa lebih besar dari T izinnya, yaitu 100 MPa. Nah, kesimpulannya kondisi tersebut tidak aman. Tegangan geser rata-rata terjadi pada pin 154 MPa melebihi tegangan geser izin, yaitu 100 MPa melebihi yang ditetapkan bengkel. Pin dapat mengalami kegagalan geser. Nah, itu tuh jawaban nomor 3-nya. Lanjut ke soal nomor 4 yang berisi dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modus elastisitas aluminium adalah
70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Nah, yang dihitung adalah A. Hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. B. Hitung panjang Hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 km. Nah, yang pertama tadi yaitu data konvers satuan. Nah, itu sudah saya buat tabelnya juga. Ini tabelnya, parameter, simbol, dan nilai satuan konversi. Saya tarik P 40 kN. Jadi satuan konversinya itu 40 kali 10 pangkat 3N. Nah, panjang awal terus parameternya yaitu panjang awal, simbolnya L, 1,5 meter, satuan konversinya yaitu 150 dan seterusnya. Nah, yang pertama itu hitung luas penampang. Luas penampangannya itu A sama dengan V per 4 G 2 sama dengan V per 4 40 meter. Wah. Nah, hasilnya yaitu 1,256 1 juta 637 meter. Nah, ini hasilnya. Terus kita cari yang A, tegangan dan regangan pada batang aluminium. Nah, cari dengan rumus Ma AL dengan P per A. Jadi sama dengan kita masukkan angkanya 40,00 N per 126 1256 637 meter kedua. Jadi hasilnya yaitu 31,8309. Nah, dipersingkat menjadi 3 angka yaitu MAL, MAL sama dengan 318,8. Maka ini hasilnya yang A. Terus yang kedua yaitu hitungan regangan E-nya. Jadi regangannya dihitung dengan rumus E
AL sama dengan sigma AL per E AL. Kita masukkan angkanya yaitu 31,838,309 per 70. Maka hasilnya itu 0,005427. Nah, dibulatkan menjadi 0,00455. Nah, ini hasilnya untuk regangan E. Selanjutnya yaitu yang B, mencari panjang perpanjangan delta L pada batang baja. Nah, rumusnya yaitu rumusnya yang pertama yaitu tegangan pada baja atau delta delta baja. Jadi dari hitungan tegangan pada bajanya yaitu delta baja dengan delta 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 apa sigma sigma baja, maaf salah, dengan AL sama dengan 31, jadi delta baja sama dengan delta AL yaitu 8,8309 MPa. Nah, ini hasilnya. Terus yang kedua yaitu hitung perpanjangan delta L baja. Nah, rumus yang kedua ini kita gunakan yaitu delta L baja sama dengan sigma baja kali L per E baja. Sama dengan itu 31,88309 kali
1.500 per 200. Maka hasilnya yaitu 0,2381. Tujuh lima. Nah, dibulatkan menjadi 0,239. Nah, ini hasilnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.